Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video sebelum ini tadi kita udah bahas banget seputar luas segitiga, definisinya, dari mana asal-muasalnya. Nah, buat yang belum tahu, kalian bisa cek di pojok kanan atas gitu ya. Oke, ini kita bakalan bahas contoh soal yang berkaitan dengan rumus-rumus yang udah kita bahas atau kasus-kasus yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, contoh yang pertama itu adalah seperti ini biasanya. Tentukan luas segitiga berikut. Ya, di sini ada segitiga yang diketahuinya dua sisi, ada AC sama AB, terus sudutnya 30. Nah, kalau kita lihat udah pasti ini kasusnya dua sisi satu sudut gitu ya. Kok saya jadi ngeblank gini gitu ya. Dua sisi satu sudut ya. Jadi kita menggunakan rumus luas segitiga trigonometri yang setengah kali alas kali tinggi itu loh, tapi versi trigonometrinya yang udah dibahas. Oke, biar nggak bingung, kita langsung aja kembali ke papan tulis. Nah, seperti ini. Ya, diketahui tadi AC, AB, dan kawan-kawannya. Sebelumnya saya pengen definisiin dulu siapa sih AC ini dan siapa sih AB ini gitu ya. Kalau kita pakai AB, AC kan pusing. Kita definisiin dulu. AC itu kita definisikan sama dengan B kecil. Kenapa? Karena dia langsung berhubungan dengan sudut B gitu ya di depannya. Nah, berarti artinya kalau 8 itu adalah C kecil. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan sudut C. Makanya di sini simbolnya C kecil gitu ya. Sisi C kecil. Oke. Karena ini pakainya dua sisi satu sudut, ya saya tulis dulu kasus dua sisi dan satu sudut. Kita pakai yang luas yang setengah. Nah, setengah kali, oke? Mungkin saya batas, setengah kali. Kali siapa sisinya? B sama C gitu ya yang ada, berarti BC. Sisanya apa? Sinus. Sinus siapa di sini yang diketahui sudutnya? 30 derajat. Berarti di sini 30. Oh, sorry, sin A. Dari sini dulu. Nah, ya udah, kita tinggal substitusi aja gitu ya. Berarti artinya di sini apa? Setengah. B-nya siapa di sini? B-nya 6. Berarti di sini 6 dikali C-nya 8 dikali sin 30. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita lihat nih, ternyata 6 sama 8 itu adalah kelipatan 2. Dan alhasil bisa kita kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan 2. Nah, ceritanya di sini, saya bakalan mau bagi si 2 ini dengan 6. Jadi 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Oke, mungkin saya bakal tulis di pojok sini. Jadi sisanya ya, berarti 6 kali 8-nya masih kurung. Sin 30. Ayo, masih ingat nggak? Sin 30, sudut istimewa loh. Pakai kaidah tangan ya. Ada 0, 30, 45, 60, 90. Sin 0 itu 0, 30 itu setengah. Oh, berarti sin 30 itu setengah. Alhasil kita ganti dengan setengah. Oh ya, ini 3 ya, sorry. Nah, di sini ternyata masih ada kelipatan 2 atau ada bilangan yang bisa kita bagi dengan 2. Siapa? 8, gitu ya. Jadi kita hukum bagi-bagi. 8 bagi 2 berapa? Sisanya 4. Berarti 4. Artinya apa di sini? Artinya 3 dikali 4. Hasilnya 12. Ya, ini sentimeter ya, saya lupa nulis. Sentimeter. Alhasil kalau di sini satuannya sentimeter, maka di sini adalah sentimeter persegi. Jadi, luas segitiga untuk soal nomor 1 itu adalah 12 cm persegi. Dengan kasus yaitu dua sisi dan satu sudut kasusnya. Mungkin kita langsung ke slide aja. Ya, kalau di slide, itu artinya, seperti ini. Nah, sama. Ya, jadi saya di sini lupa menambahkan sentimeter, ya. Saya lupa. Oke, itu untuk soal yang pertama. Next, kita lanjut nih ke soal nomor 2.
Oke, kita langsung ke soal nomor 2, yaitu tentukan luas segitiga ABC jika diketahui B sama dengan 8, sudut B sama dengan 45, dan sudut C adalah 30 derajat. Nah, biasanya ada soal yang bentuknya cuma kalimat begini nih, gitu. Nah, kalau dilihat-lihat, menurut kalian, ini tuh apa sih kasusnya? Apakah dua sisi satu sudut, dua sudut satu sisi, atau ketiga sisi? Ya, betul. Jadi, soal nomor 2 ini adalah tentang kasus dua sudut satu sisi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, kita bakalan langsung pindah ke papan tulis ya. 1, 2, 3. Cering. Nah, oke, kita langsung pindah ke papan tulis. Ini soalnya. Oh iya, ini nomor 2 ya. Oke. Untuk soal yang pertama, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ada segitiga ABC ya. B-nya sama dengan 8. Sisi B kecil ini adalah sisi yang ada di depan sudut B, gitu ya. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu kalian masih kalian sebelumnya masih ingat nggak tadi kalau kasusnya dua sudut satu sisi, kita harus mencari satu apa lagi nih? Oke, benar. Jadi satu sudut yang belum diketahui. Siapa di sini sudut yang belum diketahui? Yaitu sudut A. Nah, gini ya. Terus kalian bertanya-tanya nih, gimana nih caranya supaya kita bakalan dapat sudut A? Nah, tadi sempat disinggung, kita akan menggunakan jumlah sudut segitiga. Nah, jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu apa? Sudut segitiganya yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan totalnya 180 derajat gitu loh. Nah, ya udah kita tinggal masukin aja nih yang sudah diketahui sudutnya gitu. Oke, sudut A yang mau dicari, ya kan? Nah, berarti otomatis sudut B dan C ini kita harus pindah ruas atau kita saling mengkurangkan dengan sudut B dan sudut C. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 180 derajat. Kalau konsep pindah ruas, sudut B positif pindah jadi negatif. Positif pindah jadi negatif. Nah, kayak gitu. Simple ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tinggal substitusi. Ya sudah, substitusi aja 180 derajat dikurang. Sudut B itu berapa di sini? 45. Oke, berarti di sini 45 derajat dikurang sudut C di sini berapa? 30 derajat. Berarti di sini jadinya 30 derajat. Gitu ya? Simple. Nah, setelah itu kita kurangkan aja semuanya. Kita punya utang 45, terus ngutang lagi 30. Maka hutang kita totalnya berapa sih? Totalnya 75. Nah, seperti ini. Tinggal kurangin 180 kurangi 75. Artinya adalah 105 derajat. Oke, berarti sudut A ini ya, sudutnya bernilai 105 derajat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke namanya rumusnya gitu ya. Karena yang diketahui sisi B, berarti kita pakai rumus dua sudut satu sisi yang ada B-nya sisinya. Berarti luas sama dengan B kuadrat kali sin, ya, sin apa nih? AC, ya, yang menghapit A, sin C, per 2 sin B. Nah, seperti ini, gitu ya. Oke, tinggal kita substitusi. B-nya di sini 8 ya, berarti 8 pangkat 2 dikali sin A, berarti A-nya tadi 105, berarti sin 105 dikali sin C 30 derajat, berarti C-nya kita ganti sin 30 derajat per 2 kali sin B. B adalah 45, berarti di sini sin 45 derajat. Nah, mungkin saya agak ke sini sedikit. Tinggal kita jumlahkan dan kita ketahui atau kita cari tahu nilainya. 8 pangkat 2 berapa? 64. Oke. 64
kali sin 105. Nah, kalian bisa cari nilai sin 105 itu menggunakan sudut berelasi. Buat yang belum tahu sudut berelasi, langsung cek di pojok kanan atas ya. Oke, sin 105 itu kira-kira 1/4 akar 2 kali akar 3 plus 1 ya. Nanti kalian coba cari sendiri ya. Nah, sin 30 berapa sih? Ayo, ini sudut istimewa. Udah diketahui nilainya. Berapa? Kita pakai kaidah tangan untuk sin. 0, 30 derajat, 45, 60, 90 derajat. 0 setengah. Oh, sin 30 itu setengah. Nah, sekarang sin 45. Berapa nilainya? 30 aja setengah, 45 setengah akar 2. Oke, berarti setengah akar 2. Nah, udah nih. Kalau dilihat-lihat, ada yang bisa kita bagi sebetulnya, ya. Jadi kita main pembagian di sini. Apakah di pembilang ada setengah? Ada ya. Di penyebut juga ada setengah. Ya udah, karena ini sistemnya perkalian semua, kita bisa pembagian. Coret, coret. Bagi setengah, sisa 1. Gitu ya. Oke, terus di sini ada akar 2. Ya kan, di pembilang. Di penyebut juga ada akar 2. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal bagi aja. Akar 2-nya coret, coret, sisa 1. Jelas ya? Oke, berarti sisanya 64 kali 1/4 kali 3, akar 3 plus 1 per 2. Nah, kita tinggal kaliin 64 kali 1/4. Ya, 64 per 4 kan jadinya ya, 6 kali 1 per 4 dikali akar 3 plus 1 kali 1 semua kan hasilnya ini juga gitu ya. Terus per 2. Oke. 64 bagi 4 berapa sih kira-kira? Berapa? 16 ya. Akar 3 plus 1 per 2. 16 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? 8 ya. Akar 3, ya udah kita tinggal akar 3 plus 1. Satuannya apa di sini? Sentimeter. Berarti di sini sentimeter. Karena luas dipangkatkan 2, berarti sentimeter kuadrat. Itu ya. Ini hasilnya. Jadi, untuk soal nomor 2 itu adalah 8 kali akar 3 plus 1 cm kuadrat. Kalau misalkan kalian, Bu atau Kak, saya pengennya ini saya kalikan aja. Boleh nggak? Boleh. Kalau dikalikan berarti hasilnya 8 akar 3 plus 8 ya, gitu. Oke, itu penjelasan di papan tulis seperti ini. Jadi, intinya, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menemukan contoh soal 2 sudut 1 sisi, ya, untuk luas segitiga, hal pertama kita harus cari dulu sudut yang belum diketahui dengan menggunakan jumlah sudut segitiga. Setelah itu, baru kita masukkan nilainya seperti ini, gitu ya. Oke, mungkin kita bakalan transisi ke slide, ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, kalau di slide. Nah, ini menggunakan jumlah sudut segitiga, lalu baru ke rumusnya, gitu. Oke. Sekarang kita next lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Nah, tadi kita udah bahas 2 sisi 1 sudut, 2 sudut 1 sisi. Otomatis soal nomor 3 ini adalah diketahui ketiga sisinya. Jelas, di soalnya sudah tertampak gambarnya ya. Jadi, tentukan luas segitiga berikut. Nah, saya lupa nih ya, saya lupa ngasih sentimeter. Oke, jadi AB, BC, AC gitu ya, sentimeter. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu atau Kak, kalau misalkan soalnya cuma seperti ini, nggak ada sentimeternya, otomatis kalian nanti nulisnya hasilnya ditambahin kata satuan, jadi 18 satuan gitu, atau apapun itu ya. Oke, biar nggak bingung, saya langsung transisi nih ke papan tulis. 1, 2, 3. Cekring. Nah. Oke, kita pindah ke papan tulis. Di sini saya sudah gambar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus
mengetahui dulu yang mana sisi B kecil, yang mana sisi A kecil, dan yang mana yang sisi dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau ketiga sisi, oh iya, kita sebelumnya definisiin dulu ya. Kita definisiin AB itu adalah, ini sentimeter ya, saya lupa nulis terus deh. Oke, AB itu adalah sisi C kecil. Kenapa? Karena dia berhadapan langsung dengan sudut C gitu ya. Nah, 6 itu adalah A kecil. Kenapa? Karena dia sisinya langsung berhadapan dengan sudut A besar. Dan untuk AC otomatis ini B kecil. Gitu ya. Sekarang kita udah tahu nih, sisi A kecil siapa, sisi B kecil siapa, sisi C kecil siapa. Nah, kalau misalkan diketahui ketiga sisi, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita harus mencari si S, menentukan nilai S. S itu apa sih? Tadi udah dibahas ya di definisi tentang keliling segitiga dibagi 2. Benar ya? Keliling segitiga dibagi 2. Nah, keliling segitiga itu kalau kita belajar di SD atau ya SD, itu cuma nambahin sisi-sisinya aja kan. Jadi ya udah, berarti A plus B plus C per 2. Kita langsung jumlahin, A-nya 6, B-nya 4, C-nya adalah 8 per 2. Tinggal langsung jumlahin, 6 tambah 4, 10 ya. 10 tambah 8, 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 punya nilai? Punya dong ya, karena 18 adalah kelipatan 2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 9. Satuannya cm. Oh, berarti S-nya adalah 9 cm. Nah, kalau kalau untuk soal luas segitiga yang diketahui 3 sisi, kita menggunakan rumus Heron ya. Jadi kita menggunakan rumus Heron, bukan rumus terheran-heran, tapi rumus Heron. Ya, rumus Heronnya apa sih? Yaitu luas sama dengan akar ya, S min A, terus dikali S min B, dikali S min C. Oke, jelas ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita substitusiin aja semuanya ya nilainya. Berarti akar, ya akarnya sampai SC ya. S-nya itu apa? 9, berarti 9 kali 9 kurang. A-nya adalah 6, berarti 9 kurang 6. S-nya 9, B-nya adalah 4 ya. B-nya adalah 4. 9 kurang. C-nya siapa? 8. Nah, kayak gini. Jadi 9 kali 9 kurang 6, dikali 9 kurang 4, dikali 9 kurang 8. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, kita fokus ke yang di dalam kurung. 9 kurang 6, 3, oke. 9 kurang 4, 5, ya. 9 kurang 8, 1. Udah deh. Terus apa yang kita lakuin? Yang kita lakukan adalah mengalihkan yang ada di dalam kurung. Oke? Kita kalikan yang ada di dalam kurung. Berarti 9 kali 3 kali 5, 15. 15 kali 1, 15. Berarti di sini 15. Oke, kalian masih ingat tentang bentuk akar? Masih ingat? Oke, bentuk akar ya. Kita pelan-pelan. Apakah akar 9 bisa diakarkan? Jawabannya? Bisa. Oke. Akar 9 bisa diakarkan ya. Atau kita ubah dulu ke dalam bentuk sifat akar ya. Kalau misalkan di dalamnya perkalian, maka sifat akar berlaku bisa dipisah seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, akar 9 bisa diakarkan. Hasilnya berapa? 3. Iya, betul sekali. 3 kali. Apakah akar 15 bisa diakarkan? Bisa, cuma nilainya 1, sekian gitu. Tidak mutlak, tidak bulat gitu ya. Maka ya udah, nggak usah dicari nilainya, tinggal kaliin aja akar 15. Biar mempermudah kalian pengerjaannya gitu ya. 3 kali akar 15, hasilnya adalah 3
akar 15. Satuannya apa di sini semuanya? Sentimeter. Berarti di sini sentimeter. Karena luas, berarti jadinya sentimeter pangkat 2 atau sentimeter persegi, gitu ya. Jadi ini soal nomor 3. Jadi untuk kasus yang ketiga sisi diketahui, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari dulu nilai S-nya. Ya, karena di rumus Heron itu membutuhkan nilai S. S itu apa? Seperti ini, keliling dibagi 2. Oke, keliling siapa? Segitiga lah, masa keliling yang lain gitu ya. Oke, setelah itu kita pakai rumus Heron. Rumus Heron seperti ini, substitusi bla bla bla, maka didapat nilai seperti ini. Mungkin kita langsung ke slide biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi, pertama kita cari S, kedua sudah didapat S, barulah kita menggunakan rumus Heron gitu ya. Oke, itulah beberapa contoh soal terkait rumus-rumus yang sudah kita bahas. Nah, untuk video selanjutnya kita bakalan bahas ya yang namanya soal matematika. Nggak afdol rasanya kalau misalkan nggak ada soal cerita gitu ya, nggak ada soal yang bikin logika kita bermain gitu. Nah, nanti setelah video ini kita akan bermain dengan logika kita dan kemampuan kita ya. Oke, cukup sekian untuk contoh soal yang pertama ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat ya. Kirimkan saran-saran terbaik kalian. Semoga saran-saran terbaik kalian ini sangat membantu saya untuk bisa lebih semangat dalam membuat konten matematika yang santuy gitu ya. Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy ya. Sok lanjut kita ke video selanjutnya ya setelah ini.